Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi di video kita kali ini. Di video ini saya akan membahas mengenai skill lanjutan dari materi structure section dari sesi structure, yaitu skill 11 mengenai use adjective clause connectors correctly. Jadi di video sebelumnya kita membahas mengenai noun clause, di mana noun clause itu bisa diposisikan sebagai subjek dan juga sebagai objek. Jadi noun itu tidak hanya berposisi sebagai subjek dan juga bisa sebagai objek. Dan subjek tidak hanya bisa diisi oleh noun, pronoun, ataupun gerund, tapi juga bisa berbentuk klausa, yaitu noun clause. Ya. Nah, selanjutnya ada jenis clause yang lain disebut sebagai adjective clause. Apa itu adjective clause? Yaitu klausa berupa adjective. Nah, seperti yang kita pahami bahwa adjective itu berfungsi sebagai penjelas dari kata benda. Misalkan, big car, big car. Nah, kalau saya berikan contoh, adjective itu memiliki fungsi menjelaskan kata benda. Nah, misalkan, big car. Nah, kalau kita perhatikan, big itu adalah adjective, sedang car itu adalah noun. Dan big ini menjelaskan bagaimana car ini. Nah, ini disebut dengan penjelas. Tapi, big ini menjelaskan kata benda itu dalam bentuk kata. Nah, sekarang bagaimana adjective dalam bentuk klausa menjelaskan kata benda. Nah, adjective clause ini biasanya muncul setelah kata benda. Ya, adjective clause itu muncul setelah kata benda. Biasanya seperti ini. Noun, setelah noun diikuti oleh conjunction S plus verb. Atau noun, bisa juga conjunction ini berfungsi sebagai subjek plus verb. Nah, ini adalah pola yang nanti akan muncul di kalimat soal. Nah, jadi adjective clause itu muncul setelah noun, ya, dengan pola bisa conjunction atau connector, ya, connector dari adjective clause. Dan adjective clause memiliki connector yang berbeda dengan noun clause, ya. Conjunction atau connector plus subject plus verb, atau connector juga bisa berfungsi sebagai subjek, ya, memiliki fungsi ganda plus verb. Nah, contoh. The woman is filling the glass. The woman adalah subjek, is filling adalah verb, dan di sini muncul kata benda. Nah, kalau kita perhatikan setelah kata benda, itu muncul adjective clause dengan pola that she put on the table. Di sini konektornya adalah that, she adalah subjeknya, dan put adalah verbnya. Nah, ini disebut sebagai adjective clause. Jadi adjective clause itu muncul setelah kata benda, ya. Atau the glass that she put on the table. Jadi that she put on the table itu menjelaskan gelas yang mana gitu ya. Itu gelas yang dia letakkan di atas meja. Nah, contains milk. Contains itu adalah verb dan milk itu adalah objeknya. Nah, contoh the gift, bla bla bla. The gift ini adalah subjek, bla bla bla. Di sini selected to verb. Di sini ada preposition, ya. Kita coret dan di sini ada verb lagi. Nah, jadi di sini muncul verb, setelah itu muncul verb lagi di sini. Tapi ya, di sini kalau noun clause kemarin verb ketemu dengan verb asalkan di depannya ada conjunction. Kalau sekarang ini langsung subjek yang di depannya. Maka karena di sini muncul verb, di sini muncul verb, ya maka sebelum verb ini berarti harus berpola subjek, conjunction subjek, ya. Conjunction subjek atau conjunction bisa berfungsi sebagai subjek sekaligus, ya, baru diikuti oleh verb. Nah, di sini verbnya sudah ada. Berarti yang tidak ada itu adalah conjunction dengan subjek atau conjunction berfungsi ganda menjadi subjek. Nah, kalau kita perhatikan, yang A ini bukanlah conjunction adjective clause, yang B ini verb,
ini juga bukan conjunction adjective clause, nanti saya jelaskan setelah ini. Maka yang tepat adalah which. Nah, ini adalah conjunction atau konektornya dari adjective clause plus s. Nah, jadi memang teman-teman, untuk conjunction, kalau kemarin itu kita bahas adverb, ya adverb sebagai conjunction itu katanya beda-beda. Ada noun sebagai conjunction, katanya pun beda-beda. Nah, sekarang adjective clause sebagai conjunction itu juga memiliki kata-kata yang berbeda. Nah, apa saja itu? Nah, ini. Konektornya itu biasanya untuk adjective clause itu adalah yang pertama whom, which, that. Ya, whom, which, that. Nah, jadi setelah whom, which, that itu biasanya diikuti oleh pola subject plus verb. Ini subject plus verb. Nah, ini polanya subject plus verb. Tapi sebelum dari whom ini harus berupa kata benda terlebih dahulu. Sebelum which itu berupa kata benda, dan sebelum that itu berupa kata benda. Contoh, I like the book. I like the book. Berarti di sini book, S-nya adalah I, verb-nya adalah like. Nah, setelah book, itu muncul adjective clause. Nah, di sini ada konektor which-nya. Setelah which, itu subject plus verb. Nah, apa perbedaan subjek yang di sini dengan di sini? Yaitu adalah subjeknya berbeda, teman-teman. Ya, I di sini dengan you di sini itu adalah subjeknya berbeda. Jadi makanya bisa muncul subjek lagi di sini. Ya, contoh lain, the book which you recommended. Ini adalah subjek. Setelah subjek, ini subjeknya berupa noun ya. Setelah noun itu muncul adjective clause. Which sebagai connector. Setelah itu muncul subject plus verb. Nah, di sini adalah verb utamanya. Oke, contoh. Soal nomor 1 ini adalah correct. Kenapa correct ya? It is important to feel. Ini adalah subject, ini adalah verb-nya. Nah, the way ini adalah noun. Setelah noun itu muncul adjective clause. Berarti harus ada konektor, subject, plus verb. Berarti you adalah subject, dan have been instructed adalah verb-nya. Berarti ini sesuai dengan aturannya. Sedangkan nomor 2, kenapa ini incorrect? The car ini adalah noun-nya. Setelah noun berarti muncul, ya. Berarti ini adalah subject. Sorry, ini adalah konektornya. Ini adalah subjeknya, dan sini adalah verb-nya. Kenapa ini salah? Kenapa? Karena di sini tidak ada verb utamanya. Verb utamanya. Oh ya, saya perlu jelaskan sedikit lagi. Oh ya, ini hampir terlewat saya. Jadi, penggunaan konektor di sini, apa perbedaannya, Pak? Antara whom, which, that. Kapan kita menggunakan whom? Kapan kita menggunakan which? Kapan kita menggunakan that? Perbedaannya adalah, kalau kita pakai whom, noun-nya itu harus berupa orang. Jadi berupa orang ya, noun-nya. Maka kalau kata bendanya berupa orang, maka kita menggunakan konektor whom. Kalau kata bendanya itu selain orang ya, maka yang kita gunakan adalah which. Nah, kalau that, itu kalau kata bendanya bisa berupa orang dan bisa juga berupa kata selain orang. Nah, pertanyaan, Pak, mungkin nggak misalkan di pilihan jawaban itu misalkan kata bendanya itu berupa orang gitu ya. Tapi di pilihan jawabannya muncul which dengan that. Nah, biasanya tidak seperti itu ya. Biasanya salah satu yang muncul. Kalau nggak which yang muncul, kalau nggak that yang muncul. Ya, karena kan that itu bisa merujuk ke dua-duanya, bisa ke orang dan non-human gitu ya. Nah, kenapa nomor 2 salah? Karena kata kerja utamanya kan tidak ada. Sedangkan di sini, ini adalah kata kerja untuk adjective clause. Nomor 3, ini adalah subjeknya, volitional verb-nya. Nah, di sini muncul konektor. Berarti sebelum konektor itu adalah novel. Nah, pertanyaan saya, whom kita gunakan kalau sebelumnya itu berupa orang. Nah, sekarang, apakah sebelum whom ini novel ini orang? Berarti bukan ya. Novel itu adalah benda selain orang. Maka ini kurang tepat. Yang paling tepat di sini harusnya which, teman-teman. Oke.
Nomor 4, the plant inilah subjek dan inilah noun. Dan di sini konektornya pakai that. Ya, apakah that itu bisa merujuk pada orang selain orang? Bisa dua-duanya ya. Oke, setelah that, apakah polanya subject verb? Kita lihat he itu subjek dan was schedule itu adalah verb. Ya, berarti benar ini. Nomor 5. Jamove, which. Nah, di sini noun dan noun ini bukan orang. Maka kita pakai which. Setelah which itu ada subjek, ada verb. Apakah ada verb utamanya? Ada di sini ya. Inilah verb utamanya di sini. Dan ini juga ada verb utamanya tadi ya. Berarti ini benar. Nomor 6, I ini subjek, ini adalah verb. Nah, ini doctor, noun. Karena ini adalah human, doctor di human berarti pakai whom. Konektornya pakai whom, berarti ini ada subjek dan verb. Berarti benar. Nomor 7, ini adalah subjeknya. Ini ada which, tapi which ini sebelumnya itu bukan noun, tapi preposition. Ya, berarti kurang tepat. Oke. Nomor 8. The story ini subjek dan ini noun, ada that. Ya, ini adalah connector, ini verb, ini subjek dan ini verb. Tapi di sini tidak ada verb utamanya. Ya, ini salah. Nomor 9, the man ini adalah subjek. Nah, ini preposition ya. Ini kurang tepat. Nomor 10, I'm not really sure about taking. Ini adalah subjek, ini verb. Ini the plants. The plants ini adalah non-human. Maka bisa pakai that. Maka ini ada subjek dan ada verbnya. Berarti benar. Oke. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, sekarang konektor tidak selalu diikuti oleh subjek plus verb. Kadang konektor juga bisa dia berfungsi ganda. Sebagai subjek, maka kalau seandainya konektor berfungsi sebagai subjek sekaligus, maka langsung diikuti oleh verb. Nah, sekarang contohnya. The woman is feeling, inilah subjek, ini verb. The glass, ini tadi adalah noun. That itu berarti bisa non-human dan human. Nah, di sini langsung diikuti oleh verb. Ya, kenapa misalkan tidak muncul lagi subjek? Karena yang ada di adjective clause itu merujuk ke hal yang sama. Ya, itu menjelaskan the glass-nya. The glass-nya di mana? Berarti on the table. Sedangkan di sini tadi, ya, apa bedanya? The woman is filling the glass that she. Nah, berarti di sini itu ada lagi orang yang meletakkannya. Ya, berarti yang meletakkannya itu bukan, oh sorry, ini sama ya. Oh, kalau di sini, oh ya bisa juga sebagai subjek di sini, bisa juga subjeknya hilang. Seperti ini. Ya. The glass that is on the table. Berarti ini adalah subjek berfungsi sekaligus sebagai conjunction dan ini verb-nya. The glass in the table. The woman is filling. Nah, kalau tadi yang meletakkan gelasnya di table itu adalah woman-nya, sedangkan di sini ya tidak tahu siapa yang meletakkan di table-nya atau di atas gelasnya. Kalau kita perhatikan ya, the woman is filling the glass that she put on the table. Kalau di sini berarti yang meletakkan gelas di table itu adalah the woman. Ya. Sedangkan yang ini ya, the glass itu sudah di meja tapi bukan woman yang meletakkannya. Ya. The glass. Nah, the glass ini adalah noun. Berarti ini connector berfungsi sekaligus sebagai subjek dan di sini ikuti oleh verb. Ya. Contoh nih ya. Ini ada verb. Ini ada verb. Oke, berarti ini kalau ada verb seperti ini, kalau kita perhatikan, ya, kalau misalkan ini kita ragu, oh kayaknya ini noun clause deh.
Ya. Kenapa noun clause? Karena ini ada verb bertemu dengan verb misalkan. Tapi apakah konektor noun clause ada di sini? Ya, tidak ada ya. Kalau di sini tuh adanya, kalau misalkan kita jawab C, ada because. Berarti kalau polanya nanti kan seperti C, SV, koma, SV. Apakah di sini ada koma? Kan tidak ada, berarti kurang tepat ya. Terus yang A juga tidak ada konektor, dan D juga tidak ada konektor. Maka yang ada konektor adalah yang B, itu adalah which. Maka ini adalah adjective clause. Ini adalah noun-nya, dan ini adalah konektor, sekaligus berfungsi sebagai subjek. Dan di sini diikuti oleh verb. Ini itulah verbnya. Nah, konektor mana saja yang bisa berfungsi sebagai subjek dan verb? Nah, ini. Nah, jadi, kalau tadi kalau whom itu berfungsi sebagai konektor yang menjelaskan noun itu berupa orang, maka setelah whom itu berpola subjek plus verb, sedangkan kalau konektor yang bisa berfungsi sekaligus sebagai subjek itu di sini adalah who. Ya, jadi who ini bisa berfungsi sebagai konektor sekaligus berfungsi sebagai subjek. Nah, tapi kalau untuk which dan that, dia memiliki fungsi ganda. Which itu bisa berfungsi sebagai konektor saja, bisa juga berfungsi sebagai konektor sekaligus sebagai subjek. Begitu juga dengan that, dia bisa berfungsi sebagai konektor saja, atau sekaligus konektor dengan subjek. Tapi sama ya, who itu berarti yang di depannya itu berupa orang, noun-nya berupa orang, which itu berupa selain orang, sedangkan that itu bisa orang dan selain orang. Oke, contoh, she need a secretary. Nah, secretary. Berarti ini subjek, ini verb, secretary. Karena di sini adalah orang, berarti yang dia pakai adalah who. Kenapa who? Karena setelah who itu langsung diikuti oleh verb. Berarti who di sini selain berfungsi sebagai conjunction, juga berfungsi sebagai subjek. Oke, next. Secretary, ini juga posisinya dipindahkan ya. Berarti who, ini berfungsi sebagai conjunction dan juga sebagai subjek. Oke, contoh. The ice cream that. The ice cream that. Ice cream itu adalah noun, berarti non-human. Nah, di sini dia pakai that. Nah, that di sini langsung diikuti oleh verb. Berarti kalau dia langsung diikuti verb, berarti ini bisa sebagai conjunction, bisa juga sebagai subjek sekaligus. Berarti ini benar. Dan verb utamanya adalah has. Nomor 2, the cars, ini adalah subjek. Are trying, ini adalah verb. Nah, di sini muncul lagi verb. Berarti kalau muncul lagi verb, dan ini bukan pola ini ya, bukan pola misalkan SV, CSV seperti ini, karena kan tidak ada conjunction di tengah-tengahnya. Berarti kalau tidak ada conjunction dan verbnya ada dua seperti ini, maka ini sudah pasti salah. Nomor 3, I have great respect. I ini subjek, ini adalah verb. Oke, di sini yang muncul who. Who itu berarti merujuk kepada orang. Apakah sebelumnya orang? Ya, everyone itu adalah orang. Maka setelah who ini bisa berfungsi sebagai conjunction dan juga sekaligus sebagai subjek. Berarti setelah who diikuti oleh verb. Tapi di sini setelah who itu diikuti oleh preposition. Maka ini kurang tepat, everyone. Nomor 4. It subject, ini adalah verb. Nah, di sini ada which. Ya. Sebelum which itu adalah human. Kurang tepat berarti ya, everyone. Nomor 5, the door ini adalah subjeknya, noun-nya berupa non-human, di sini that, oke. Setelah that itu muncul verb. Berarti di sini conjunction juga berfungsi sebagai subjek. The door that leads to the fall. Tapi di sini ada it muncul, everyone. Kan subjeknya sudah ada. Berarti ini kurang tepat kalau seandainya ada it. Ini verbnya. Ini benar. Sorry, salah ya. Karena ada it di situ. Nomor 6, the neighbor, subjek ini verb. Ini ada who, berarti sebelumnya harus human, berarti man ini human. Setelah who itu adalah verb. Ya, berarti who di sini berfungsi sebagai conjunction dan juga subjek. Oke, sekarang kita lihat latihan 1-12, everyone. Oke. Nah, di sini ada 10 soal.
Oke, saya pengen teman-teman itu jawab ya latihan ini karena ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti di kelas, everyone. Di sini ada 10 soal. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Cukup ABC-nya saja, misalnya nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 apa, ya. Sampai nomor 10 silahkan di-skip aja videonya untuk melihat soalnya. Silahkan dikerjakan, kita review dari 1 sampai 12 ya. Saya pengen tahu pemahaman teman-teman mengenai soal ini. Oke, silakan ya. Oke, that's all for this video, everyone. See you next week. Oh no, see you next week. Sorry. See you in the next video. Yeah, see you on the next video. Thank you very much. I'll see you around.